Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulkifli Fakor. Nah, sekian lama tidak membuat konten-konten. Kali ini saya berada di Jeddah. Kebetulan ada kegiatan. Kemarin kita sempat membuka tabungan Bank BNI yang ada di Saudi Arabia. Sebenarnya kita pingin bikin konten, tapi kita belum sempat ngelakuin itu. Tapi kali ini saya akan membuat konten yang mungkin bisa berguna dengan banyak orang ya. Jadi hari ini saya bertemu dengan salah satu supir pribadi ya. Salah satu supir pribadi big boss yang ada di Saudi Arabia. Nah, tapi sebelum itu ya, teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini silahkan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Nah, seperti apa keseruannya? Nanti ikuti terus video ini sampai akhir. Saya juga sedikit mengupas tentang big bossnya seperti apa sih sebenarnya. Jadi perusahaan ini adalah juga salah satu perusahaan saya, tempat bekerja, yaitu Al Musbah. Dan di Saudi Arabia, siapa yang tidak kenal dengan Musbah? Siapa tidak kenal dengan merek brand Musbah di sini di Saudi Arabia? Kemanapun teman-teman nantinya kalau berkunjung ke Saudi Arabia dan sebut nama Musbah, semua orang tahu. Nah, pemilik dari Musbah itu sendiri owner langsung. Jadi Al Musbah itu adalah pemilik langsung. Seperti apa besarnya perusahaan itu nanti saya akan menjabarkan semua di video ini. Dia punya brand apa saja dan punya sebesar apa sahamnya dia di Saudi Arabia, itu nanti saya akan jabarkan satu persatu di. Oke teman-teman, kita buka Google dulu ya. Bisa dibuka, silakan kunjungi www.almusbah.com. Nah, di situ teman-teman bisa melihat seberapa besar sih sebenarnya perusahaan ini gitu. Jadi ini adalah Al Musbah Group, perusahaan yang membuka cabang-cabangnya, ranting-rantingnya di bidang masing-masing. Seperti ada Mobily teman-teman yang biasa umroh itu tahu, yang kalau misalnya untuk komunikasi di Saudi Arabia biasanya dibagikan kartu-kartu Mobily. Jadi seperti ini, seperti Telkomsel gitu kan. Kemudian ada Plaza Premium, kemudian ada World Duty Free Group, ada Hilton, kemudian ada Sensi. Ini salah satu brand untuk make up dan parfum. Kemudian ini ada Abraj Avenue, dan di sini ini adalah tempat kerja saya, teman-teman semua. Kalau teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya, ini adalah tempat kerja saya. Jadi di dalam sini menawarkan semua barang-barang branded, dan posisi saya ditempatkan di section kacamata. Ini ada di lantai 3 Tower Zamzam Masjidil Haram. Jadi kalau teman-teman umroh dan naik ke lantai 3 pasti ketemu mall ini ya. Kemudian ada travel retail. Kemudian ada Explora. Ini semacam apa namanya, tas ya, tas. Kemudian cover. Kemudian ini ada Abraj Hypermarket. Nah, teman-teman ini bisa menemukan di lantai 4 Tower Zamzam yang menawarkan semua jenis-jenis campuran. Ada makanan, ada pokoknya semua kebutuhan sehari-hari orang umroh itu. Kemudian ada
di bagian modern food juga, di bidang modern food ini banyak macam brand-brand cabang-cabang dari modern foodnya, bukan cuman satu. Ini dari satu dari sekian banyak ya. Nah, kemudian ada Meza, terus ada BYD, ini di bidang otomotif. Nah, ini insya Allah kalau sebentar, jadi kita sudah diajak untuk jalan-jalan menggunakan mobil produksi dari Al-Musbah ini dengan merek BYD. Kita lihat sebentar. Kemudian di bidang gold ya, Galaxy Gold and Jewelry, ini semua yang berhubungan dengan emas, kalung, anting, gelang tuh. Kemudian ada parkir. Nah, teman-teman bisa melihat ketika mau berkunjung ke Saudi Arabia dan melihat seperti ini, itu juga milik dari Al-Musbah, yaitu namanya Mawqif. Mawqif ini bukan cuma ada di Saudi Arabia, tapi dia di beberapa negara besar pun itu ada. Jadi semua dari milik dia. Kemudian ada Telekom and IT juga di bidang itu. Nah, ini sebagian kecil dari grup Al-Musbah yang ditampilkan. Nah, untuk saat ini teman-teman perlu tahu, Al-Musbah baru saja meresmikan supermarket baru yang ada di Zaidi. Di sana ada supermarket terbesar yang ada di Mekah, sangat besar. Dan baru-baru ini diresmikan, namun bertepatan dengan corona ini ya, tentunya masih dalam tahap proses pengembangan gitu. Kemudian yang belum ditampilkan di sini adalah parfum. Jadi di Al-Musbah sendiri itu punya merek parfum sendiri dari Al-Musbah. Teman-teman bisa kita coba cari lagi di Al-Musbah parfum.com, ini ada ya. Itu usaha utamanya, Al-Musbah ya, parfum itu. Ini bisa teman-teman lihat parfum-parfum dari Al-Musbah sendiri. Ini produksi sendiri dari Al-Musbah. Ini bisa dilihat. Nah, teman-teman kalau ke Saudi lihat parfum-parfum seperti ini, itu adalah produksinya. Nah, ini adalah salah satu chef yang ada di Musbah sendiri. Dia kebetulan juga salah satu karyawan Al-Musbah di bagian restoran. Nah, dia lagi bikin kapsa nih. Ya. Nah, kalau apa namanya, kita bilang siap-siap video ya, dia udah lari duluan. Nah, makanya kita prank duluan dia begini. Ini Mas lagi bikin apa, Mas? Bikin kapsa, Pak. Nih, kapsa ya. Ya, buat makan malam kita. Wih. Ya. Bener ya. Ini makanan Arabik. Oh. Sudah kok. Jadi sebelumnya ini kerja di mana? Saya sebelumnya kerja di pabrik Indonesia, Pak. Perusahaan pabrik pulpen. Di sana saya udah karyawan tetap juga. Pabrik pulpen. Pabrik pulpen. Saya belum ada background atau latar belakang bisa masak. Terus? Saya kerja di pabrik itu 4 tahun. Udah ngalami leadership juga. Wih, berarti sudah good position ya? Ya, di situ saya tertarik, Pak. Ini apa namanya? Untuk masak. Gaji gede. Wah. Awalnya itu saya gaji gede di kapal pesiar, saya tertarik. Oke. Kita grebek dia bikin kapsah ya. Nah, terus lanjut, Pak. Malah cerita, Pak. Cerita aja nggak apa-apa. Ini bebas kok. Iya, itu habis itu saya tertarik gaji gede dolar.
gaji dolar. Taunya harus ada pengalaman luar negeri. Pengalaman luar negeri, ya udah saya resign tahun 2015. Terus ya 2016, sorry. dengan good position seperti itu, Iya. resign ya? Resign saya karena bahan kimia sih Pak, nggak cocok juga di Oh, badan. jadi itu alasan Iya, utamanya di ya. bahan kimia. Jadi terus nyambungnya sampai ke masakan gitu gimana, Pak? Saya awal mulanya itu jadi tukang cuci piring, Pak. Wih, Awal mulanya jadi tukang cuci piring dulu. Saya nyuci piring, nyuci panci. oke. Iya, berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan saya dulu di Haji Terminal tuh, barang orang itu tuh. Yang Barang-barang. ganteng itu. Kita record ya. Ini teman-teman lama semua nih, Pak. Halo, saya temennya Was Rudi. Oke. Ini adalah hari terakhir buat dia. Iya, ini kita lihat dulu kapsanya ya. Kita kapsanya. Wah, ayamnya mana? Ayamnya ntar dibikin chicken tandoori, Pak. Oh, Saya dibikin mau, tandoori. mau masak chicken tandoori. Boleh. Saya bingung, Pak. Tapi sejauh ini dasar memang punya dasar sebelumnya atau Hobi, memang Pak. hobi ya? Kalau sudah hobi mah, kalau hobi itu gimana pun tetap pasti mudah lah. Pertama jadi tukang cuci piring, berhubung saya punya skill kali. Ya punya talent. Iya, jadi memang harus confident ya, memang harus Iya. punya self confident yang Punya talent. lebih itu. Pindahin saya di Jadi di store dulu saya Oh. jadi Oh, enggak masak langsung. nasi dulu. Oh, masak nasi dulu, oke. Masak nasi 3 kintal mungkin lebih. Iya, sumpah. 3 kintal ya buat jamaah umroh. Jamaah umroh, Buat oke. jamaah umroh. 300 kilo sekarang 400 kilo. Susah ya. Masak dulu. Gimana suka dukanya tuh jadi kerja di bagian apa? Masak ya. Harus Mana lebih berat kerja di pabrik pulpen atau di masak-masak? kerjaan sih nggak ada yang berat sih Pak ya, yang penting ikhlas. Kerjaan sih nggak ada yang berat sih Pak ya, yang penting ikhlas. Wah, ya teman-teman dengar ya. Jadi pekerjaan itu seberat apapun kalau kita ikhlas itu kita enjoy Wah, jalan semua. iya Pak, yang Ya. penting ikhlas, nggak usah itu. Ya, apalagi hobi. Marah mah nggak apa-apa, wajar. Iya, dinikmatin aja ya. Iya. Oke. Wajar karena kita nggak bisa dimarahin kayak gitu. Kalau udah bisa juga nanti kita ngerti. Gitu. Yang penting ikhlas kerja nggak ada yang berat kok. Yang berat itu hati Pak. Wes, keren banget bener. ini. Itu hati. Keren banget ini. Teman. Yang berat itu rindu. Enggak, kalau kita hatinya nggak ikhlas kerja juga akan berat. Kalau Benar. kita Benar. Oke. Itu ya. Terus saya jadi bisa masak. Sampai sekarang. Dari situnya ya. Akhirnya dari hobi bisa menghasilkan uang gitu. Iya. Kalau boleh tahu, kira-kira gajinya berapa sih tukang masak? Waduh, Jadi chef itu? kecil Pak. Ya, Sekitar kecilnya berapa? Di atas 7 juta. Rupiah. Teman-teman mau tanya nih, itu 7 juta kecil nggak bagi Indonesia nih? Kecil Pak. Ini apa namanya nih? Chicken tandoori Pak. Chicken tandoori. Ini bumbunya apa aja nih? Bumbunya itu chili powder, Heeh. black pepper, atau lada hitam, Oke. terus garam, garam, kunyit, Oke. sama itu apa namanya penyedap rasa kalau di Arabik adanya Maggi. Oh, pakai Maggi ya? Iya, pakai Maggi. Oke. Ini kan mau di grill, nggak ada panggangannya Pak, jadi kita pakai panci. Ada Pakai triknya. panas. Oke, ini ada triknya. Teman-teman yang tertarik buat chicken grill ya, terus nggak punya alatnya, ini di apa sekalian demo bagaimana cara membuat chicken grill menggunakan Panci. panci. Ya, seperti itu. Ini habis dibalik ya, ini dibalik ya. Nanti kita tunggu minimal matang itu 30 menit ayam. Minimal 30 menit.